So motherfucking design on right now. Welcome to our Masa Demokrasi Parlementer 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Yang pertama ada perkembangan politik. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah zakon kabinet. Zakon kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 sering terjadi pergantian kabinet, yaitu sekitar 7 kali bergantian. Yang pertama ada kabinet Natsir dimulai pada bulan September 1950 sampai Maret 1951. Kemudian yang kedua ada kabinet Sukiman dimulai di bulan April 1951 sampai Februari 1952. Kemudian yang ketiga ada kabinet Wilopo dimulai pada bulan April 1952 sampai Juni 1953. Kemudian yang keempat ada kabinet Ali Sastromijojo I dimulai pada bulan Juli 1953 sampai Juli 1955. Kemudian yang kelima ada kabinet Burhanuddin Harahap dimulai dari bulan Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kemudian yang keenam ada kabinet Ali Sastromijojo II dimulai pada Maret 1956 sampai Maret 1957. Yang terakhir ada kabinet Juanda, yaitu dimulai pada bulan Maret 1957 sampai Juli 1959. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi parlementer adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Ada sekitar 10 partai politik, yaitu yang pertama ada Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia, yang kedua ada PNI atau Partai Nasional Indonesia, yang ketiga ada PSI atau Partai Sosialis Indonesia, yang keempat ada PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang kelima ada PBI atau Partai Buruh Indonesia, yang keenam ada PRJ atau Partai Rakyat Jelata, yang ketujuh ada Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, yang kedelapan ada PRS atau Partai Rakyat Sosialis, yang kesembilan ada Permai atau Persatuan Marahan Indonesia, yang
Terakhir ada PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Pemilihan umum pada tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Dan pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstitusi yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Itu yang pertama ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung, serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA berhasil ditumpaskan melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Latar belakang yang menjadi penyebab utama munculnya gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. 3. Pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Aziz dari pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Saat itu, Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok pro persatuan dan kelompok pro negara federal. Menurut Andi Aziz, hanya tentara APRSI dan KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan Makassar. Tuntutan ini tidak terpenuhi dan pemerintah Indonesia tetap mendatangkan ABRI sebagai pasukan keamanan. Konferensi Asia Afrika KAA dan Deklarasi Juanda. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal Dasar-Sila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika membawa keuntungan bagi Indonesia. Pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Konferensi Asia Afrika juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok. Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah.
Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil diukur dari garis air rendah daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Melihat kondisi inilah kemudian pemerintah Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 3 PBB tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Pengakuan atas Deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Gunting Syafruddin, dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2.500 ke atas hingga nilai tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing, kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua adalah tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Sosial ekonomi atau FINEK. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda ada 3, yaitu 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK berdasarkan atas undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Selanjutnya ada rencana pembangunan 5 tahun RPLT. Dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh 1. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Pendidikan. Pada 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia PI dan Gabungan Pelukis Indonesia GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI di Yogyakarta. Wassalamualaikum bro.